Halo Medikers. Masalah kasus korupsi di pemerintahan Indonesia rasanya tak akan pernah habis. Selalu saja ada bibit-bibit baru yang akan muncul dan merugikan negara. Beberapa pejabat di tanah air ada yang bekerja dengan bersih tanpa menyentuh apa itu korup. Namun di segmen kali ini, kita akan melihat gubernur Indonesia yang pernah masuk penjara gara-gara melakukan korupsi. Parahnya lagi ada yang baru menjabat, sudah masuk jeruji besi dan dicopot dari posisinya sebagai gubernur. Tak pakai lama, mari kita bongkar. Mari kita mulai dengan info yang masih hangat di ranah sosial media tentang kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Tanggal 5 September 2022 kemarin, Lukas NMB telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Papua yang menjabat 2 periode itu terbukti melakukan korup terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 1 miliar rupiah. Namun sangat disayangkan, Lukas NMB yang telah divonis sebagai tersangka beberapa kali tak hadir dalam pemenuhan surat panggilan KPK. Padahal pihak KPK telah mengatur jadwal ulang sampai 2 kali. Tapi Lukas NMB malah mangkir dalam pemeriksaan kasusnya sendiri. Selain itu, Lukas NMB juga dicurigai terjaring skandal judi luar negeri. Sesuai data penyelidikan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Lukas NMB diketahui menyetor uang tunai ke kasino judi sebanyak 560 miliar rupiah. Terkait uang sebanyak itu, PPATK juga menemukan adanya ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya sangat fantastis. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, setidaknya ada 12 laporan analisis PPATK soal dugaan transaksi tak wajar. Dari 12 transaksi itu, Lukas NMB melakukannya dengan bertahap pada waktu tertentu. Sebagai ganjarannya, sejumlah kartu rekening Lukas NMB telah dibekukan. Dari pemblokiran, tercatat Lukas NMB masih mempunyai 71 miliar rupiah yang berada di dalam rekeningnya. Memang miris. Tapi, Pak Lukas NMB jangan sampai absen 2 kali dong. Nama gubernur kedua datang dari Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Siapa sangka kalau gubernur berusia 59 tahun ini akan masuk ke lembah hitam. Padahal kinerja Nurdin Abdullah sebagai mantan Bupati Bantaeng selama 2 periode cukup baik di mata masyarakat. Ditambah Pak Nurdin Abdullah ini juga pernah dinobatkan menjadi tokoh anti korupsi pada tahun 2017 lalu. Mau heran tapi? Dia yang mendapat award anti korupsi malah ditetapkan sebagai tersangka KPK pada Februari 2021 lalu. Ini sih membagongkan ya, Medikers. Seharusnya Nurdin Abdullah mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat maupun lingkungan keluarganya untuk tidak melakukan korupsi, bukan malah sebaliknya. Soal kasus, Nurdin Abdullah disebut menerima suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Ex-Gubernur Sulawesi Selatan ini terjaring operasi tangkap tangan oleh pihak KPK, di mana pada waktu itu Nurdin Abdullah terbukti menerima suap sebesar 13 miliar rupiah. Atas dasar ini, Nurdin Abdullah divonis 5 tahun kurungan penjara dengan denda 500 juta rupiah atau subsidi 4 bulan penjara. Berikutnya ada Alex Nurdin. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ini juga terjerat kasus korupsi perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. Alex disebut meminta alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas untuk PDP-DE Sumatera Selatan. Selain itu, Alex Nurdin juga terseret perkara korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Tak main-main, Alex Nurdin disebut-sebut menerima uang suap mencapai 30 juta dolar secara tunai atau sekitar 465,9 miliar rupiah. Itu sih cukup masuk akal. Karena Alex Nurdin melakukan 2 kasus korupsi sekaligus. Bukan main, akibat perbuatannya itu, Alex Nurdin mendapat hukuman 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah atau subsidi 6 bulan kurungan penjara. Keputusan ini ditetapkan sebagai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palembang pada Rabu 16 Juni 2022 lalu. Berpindah ke mantan Gubernur Riau, Anas Mamun, pejabat satu ini bisa dibilang gak ada kapok-kapoknya untuk tidak melakukan korupsi. Juni tahun 2015 lalu, Anas Mamun ditangkap oleh KPK setelah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap alih fungsi lahan kelapa sawit di 3 kabupaten Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir. Setelah menjalani masa tahanan dan mendapat remisi, tahun 2020 Anas Mamun kembali berurusan dengan KPK.
di mana ex-Gubernur Riau ini diduga memberi gratifikasi pengesahan RAPBD 2014 dan RAPBD tahun 2015. Dari keputusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Anas Mamun terbukti bersalah menurut hukum karena ia memberikan suap dan gratifikasi kepada sejumlah anggota DPRD Riau periode 2009-2014 untuk percepatan pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah 2014-2015. Atas kesalahannya itu, Anas Mamun divonis penjara 1 tahun serta denda 100 juta rupiah. Next, ada Zumizola Zulkifli, mantan Gubernur Jambi ini lagi-lagi menambah catatan kelam Gubernur Indonesia soal kasus korupsi. Hanya menjabat beberapa waktu saja, Zumizola ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus penerimaan suap 2018 lalu. Zumi disebut menerima gratifikasi mencapai lebih dari 40 miliar rupiah serta 177 ribu dolar Amerika Serikat dan 100 ribu dolar Singapura. Jika kita hitung total uang yang dikorup Zumi, setidaknya ada 40,3 miliar rupiah berada di kantongnya saat itu. Selain itu, Zumizola juga terbukti menyuap 53 anggota DPRD di Provinsi Jambi yang angkanya menembus 16,34 miliar rupiah. Tak heran, dengan tindakannya itu Zumizola dicopot dari jabatannya. Ia juga dijatuhi hukuman 6 tahun penjara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dan Zumizola diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah atau subsidi 3 bulan kurungan. Yang memilukan hak politik ex-gubernur ini turut dicabut dalam kurun waktu 5 tahun. 6 September 2022 kemarin, Zumizola berhak keluar dari sel tahanan setelah mendapat bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Namun info terbarunya, Zumizola kembali dipanggil oleh KPK yang statusnya baru bebas 21 hari. Mundur ke tahun 2019, ada mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basurin yang juga terseret ke dalam penjara. Nurdin Basurin diduga punya keterlibatan dalam transaksi terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Kepulauan Riau. Diketahui kalau Nurdin Basurin menerima suap sebesar 45 juta rupiah plus 11 dolar Singapura atau sekitar 120 juta rupiah. Tak cuman itu, Nurdin Basurin juga terbukti menerima gratifikasi senilai 4,2 miliar rupiah. Sesuai keputusan pengadilan, Nurdin Basurin divonis 4 tahun penjara dengan denda 200 juta subsidi atau 3 bulan kurungan penjara. Beralih ke mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosia. Wanita kelahiran 1962 ini juga tak ada bedanya dengan beberapa gubernur tadi, di mana ia juga ditetapkan sebagai tersangka atas 2 perkara sekaligus. Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 dan kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, Atut divonis 5,5 tahun penjara. Sementara pada kasus suap, Atut dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada tingkat kasasi. Tapi lagi-lagi, gubernur ini hanya divonis 4 tahun kurungan penjara. Dan 6 September 2022 kemarin, Ratu Atut Chosia dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.